Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Atori dari Teknik Listrik Industri dengan NIM 400406021650028. Di sini saya izin menyampaikan terkait seminar kerja praktikum yang telah saya lakukan di PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills. Mohon izin kepada Pak Istayol Tadius sebagai dosen pembimbing saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait penggantian motor 3 pas pada vakum pump PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills. Yang pertama ada latar belakang, yaitu kerja praktik adalah salah satu mata kuliah yang ada pada semester 7 sebagai syarat dalam menyelesaikan pembelajaran dan praktik di lapangan. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lingkungan kerja industri dalam bidang kelistrikan. PT Pindo Daily Pulp and Paper Mill sendiri merupakan salah satu perusahaan industri besar di Indonesia yang bergerak di bidang pulp dan kertas. Dalam skala operasional yang besar, perusahaan ini sangat bergantung pada mesin-mesin industri yang ditenagai oleh motor listrik, khususnya motor 3 pas. Proses penggantian motor 3 pas yang lama ke baru telah dilakukan selama magang dengan prosedur standar agar penggantian berjalan dengan aman dan optimal. Hal ini melibatkan identifikasi spesifikasi motor yang sesuai, pelepasan motor lama, pemasangan motor baru, hingga pengujian performa motor baru dalam kondisi operasional nyata. Di sini saya izin menyampaikan terkait profil PT Pindo Daily dengan slogan Top Quality Paper, yang dimana visinya yaitu menjadi pabrik pulp dan paper nomor 1 yang berstandar internasional di abad 21 guna menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Serta misinya meningkatkan pangsa pasar secara global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memproduksi pulp and paper mill yang efisien, melakukan praktik kehutanan yang bertanggung jawab. Lanjut ke dasar teori, yang dimana ini ada vakum pump. Vakum pump yang digunakan ialah liquid ring vakum pump, salah satu jenis vakum pump yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Prinsip kerja liquid ring vakum pump melibatkan penggunaan cairan untuk menciptakan segel antara rotor dan casing. Vakum pump mempunyai peran penting di mana alat ini berperan dalam mengeluarkan molekul-molekul yang berupa dari sebuah ruangan yang tertutup. Lanjut ada motor induksi 3 pas. Motor induksi adalah motor listrik arus bolak-balik AC yang putaran medan putar pada rotornya tidak sama dengan putaran medan putar pada stator. Dengan kata lain, putaran rotor dengan putaran medan pada stator terdapat selisih putaran yang disebut slip. Pada vakum pump, motor induksi memiliki peran penting, yaitu sumber tenaga utama yang menggerakkan poros dan impeller untuk menciptakan vakum. Jika terjadi gangguan, maka proses pembuatan pulp akan terkendala. Bagian-bagian motor induksi. Yang pertama ada stator, bagian yang diam dari motor dan terdiri dari gulungan kumparan yang terhubung ke pasokan daya 3 fase. Arus yang mengalir melalui gulungan stator menciptakan medan magnet yang berputar. Lalu ada rotor dan shaft rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dari motor dan terletak di dalam stator. Shaft rotor, poros yang menghubungkan rotor dengan beban yang akan digerakkan. Shaft berfungsi sebagai perantara yang mentransfer torsi dari rotor ke beban. Lalu ada coil, kumparan kawat yang terdapat di stator, berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Lalu lanjut ada bearing, bagian motor yang mendukung rotor berputar secara bebas. Bodi motor, keseluruhan struktur luar dari motor induksi. Lalu ada fan motor, membantu menjaga suhu motor dalam batas yang aman selama operasi. Yang terakhir ada terminal, tempat di mana kabel listrik terhubung ke motor sebagai titik awal untuk pasokan daya 3 fase. Gangguan-gangguan yang sering terjadi pada motor induksi ialah gangguan arus berlebih, overcurrent, gangguan tegangan lebih, overvoltage, gangguan tegangan kurang, undervoltage,
gangguan fase hilang, fase loss, gangguan ketidakseimbangan fase imbalance, gangguan suara, noise, gangguan vibration, getaran, gangguan isolasi, isolation failure, gangguan bearing, gangguan thermal overload. Lalu lanjut pembahasan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penggantian motor 3 fase. Yang pertama ada kunci pas dan kunci shock, tang kombinasi, obeng plus dan minus, senter. Lalu alat yang dibutuhkan yaitu ada multimeter, megger, klemeter, dan isolasi listrik. Alat angkat dan transportasi yang sering digunakan ketika mengangkat motor 3 pas yaitu ada chain block atau hoist, hand pallet atau forklift. Penunjang keselamatan kerja ada sepatu safety, helm safety, sarung tangan, kaos. Prosedur penggantian motor 3 pas. Yang pertama ada persiapan, memastikan bahwa sistem dalam keadaan aman. Pastikan sumber listrik telah dimatikan dan tidak ada tegangan listrik yang tersisa pada motor untuk menghindari resiko kecelakaan listrik. Pemeriksaan awal, gunakan multimeter untuk memastikan bahwa tidak ada aliran listrik yang tersambung ke motor sebelum melepaskan kabelnya. Beri label pada setiap kabel yang terhubung ke motor untuk mempermudah pemasangan baru nantinya. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penyambungan ulang yang dapat menyebabkan motor tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mengalami kerusakan. Lalu lanjut ada pelepasan motor lama. Lepas semua kabel listrik yang terhubung ke motor dengan hati-hati menggunakan obeng dan tang. Setelah itu gunakan kunci pas atau kunci shock untuk membuka baut dan mur yang mengikat motor pada dudukannya. Jika motor terhubung dengan sistem penggerak seperti kopling atau pulley, lepaskan bagian tersebut terlebih dahulu agar motor dikeluarkan dengan lebih mudah. Jika motor cukup berat, bisa menggunakan hoist atau dongkrak untuk mengangkat motor agar mengurangi risiko cedera yang terjadi. Di sini bisa dilihat ada pelepasan motor lama menggunakan obeng, baut, dan lain-lain. Lalu lanjut ke step selanjutnya setelah motor terlepas, pemasangan motor baru. Setelah motor lama dilepas, langkah selanjutnya adalah memasang motor baru pada dudukannya yang telah disiapkan. Jika motor menggunakan kopling atau pulley, pasang kembali dengan posisi yang sesuai agar putaran motor dapat mentransfer daya dengan optimal sesuai motor berada di tempatnya. Gunakan pas atau kunci shock untuk mengencangkan baut pengikat hingga motor terpasang dengan kokoh. Selanjutnya, sambungkan kembali semua kabel listrik sesuai dengan label atau skema yang telah dibuat sebelumnya. Pastikan semua koneksi sudah sesuai dan tidak ada kabel yang terhubung secara salah. Ini bisa dilihat ada pemasangan motor baru yang telah dilaksanakan selama saya magang. Lalu lanjut pengujian dan penyelesaian. Setelah motor baru terpasang, lakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir sebelum menyalakan sistem. Pastikan semua sambungan listrik dan mekanik dalam kondisi baik dan tidak ada bagian yang longgar atau terpasang secara tidak tepat. Setelah itu, nyalakan sumber listrik dan lakukan uji coba dengan menghidupkan vakum pump. Jika semua parameter bekerja dengan baik, maka pemasangan dianggap berhasil. Langkah terakhir adalah mendokumentasikan hasil pekerjaan termasuk spesifikasi motor baru, tanggal penggantian, dan hasil uji coba. Dokumentasi ini berguna sebagai referensi untuk perawatan dan inspeksi di masa mendatang. Ini bisa dilihat pengujian dan penyelesaian yang telah dilakukan setelah motor diganti ke motor yang baru. Ada pula dampak positif dari penggantian motor, yaitu dengan penggantian dari motor baru ke lama, ini dapat meningkatkan efisiensi energi, yaitu penggunaan motor baru dapat mengurangi konsumsi daya sekitar 10 sampai dengan 15% dibandingkan dengan motor lama. Selain itu, motor baru juga dapat menstabilkan tegangan arus yang lebih baik dan mengurangi risiko overheating dan gangguan listrik. Kesimpulan yang saya dapat selama magang yaitu tempat motor berada terlalu lembab dapat menyebabkan motor sering terkena tetesan air dari atas sehingga membuat air tersebut masuk ke kabel motor yang menyebabkan konslet yang terjadi pada motor.
sehingga mengharuskan penggantian motor. Konsleting kabel motor berdampak krusial bagi perusahaan karena dapat stop satu mesin yang mengakibatkan pengurangan jumlah produksi. Lalu melalui kerja praktik ini, saya dapat mengetahui langkah-langkah penggantian motor 3 pas secara langsung dan menambah wawasan tentang kerja di lingkungan industri. Saran dari saya, diharapkan pelaksanaan preventif dapat dilaksanakan secara masif agar selalu dapat mengetahui kondisi motor dengan aktual dan dapat memberikan data secara real time agar penanganan tidak terlambat. Diharapkan memiliki stok cadangan motor agar ketika motor bermasalah bisa langsung diganti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rifan Aturi. Terima kasih.